Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, seperti yang kita udah tahu, iPhone 16 itu udah rilis teman-temannya. Dan ada beberapa hal baru yang menurut gue secara pribadi itu keren sih guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah ringkasan dari iPhone 16 dan varian Pro yang akan gue share ke kalian. Seperti yang kita tahu, untuk kamera di varian 16 ini ya, untuk base model itu dia atas ke bawah lagi teman-teman, nggak menyilang lagi. Yang mengingatkan kita pada iPhone 11 dan iPhone 12. Jadi buat user iPhone 11 dan 12, hello, ketemu lagi teman-temannya. Buat gue sesuatu hal yang tidak baru, tapi bagi gue tuh nggak jadi masalah sih. Yang penting fungsinya tuh bisa berfungsi dengan baik ya. Bisa bikin video, bisa take foto, dan hasilnya juga bagus-bagus aja guys ya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi display di sini, ini kalau untuk 16 dan 16 Plus itu displaynya 6,1 dan 6,7. Yang menjadi perubahan adalah di 16 Pro dan Pro Max di sini 6,3 dan 6,9 ini lebih tinggi teman-teman. Jadi untuk layarnya itu lebih besar, dan menurut gua nggak cocok karena gua suka iPhone dengan bentuk yang kecil ya, 5,8 inci. iPhone 11 Pro itu adalah iPhone yang paling gue suka, dan buat kalian yang suka iPhone gede, gua rasa ini adalah ekspektasi kalian tuh bisa dipenuhi ya dengan besarnya layar 6,3 dan juga 6,9 inci teman-teman, buat kalian yang suka iPhone berbadan besar guys ya. Nah, kemudian kalau untuk dari refresh rate-nya 16 dan 16 Plus ini masih di 60 Hz ya, sayang banget sih. Kenapa nggak 120 Hz ya teman-teman? Menurut gua sekarang kan udah zaman 120 Hz, tapi ya it's fine lah, kita lanjutin lagi. Untuk Pro dan Pro Max-nya udah 120 aman. Kemudian untuk varian iPhone 16 dan 16 Plus ini menggunakan aluminium design, dimana untuk Pro dan Pro Max-nya titanium teman-teman ya, menarik. Nah, kemudian yang menarik itu adalah dari sisi chipset. iPhone 16 dan 16 Plus ini menggunakan chipset A18 teman-teman. Jadi ini setingkat di atas iPhone 15 Pro chipsetnya. Tapi kalau untuk varian iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max itu sudah menggunakan chipset A18 Pro, chipset paling kuat di planet bumi sekarang teman-teman ya. Kita masuk ke Apple Intelligence. Ternyata semua variannya mendapatkan Apple Intelligence, dimana ini adalah sebuah fitur yang memang ditunggu-tunggu teman-teman ya oleh banyak user iPhone di seluruh dunia. Tapi untuk gue secara pribadi, ada atau tidak adanya Apple Intelligence sih ya nggak terlalu bermasalah sih buat gue secara pribadi teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Untuk iPhone 16 dan 16 Plus untuk kameranya di 12 megapiksel ultra wide, kemudian untuk 16 Pro dan Pro Max itu di 48 megapiksel ultra wide teman-teman, luar biasa, keren juga nih guys ya. Kemudian kalau untuk optical zoomnya di 16 dan juga 16 Plus 2 kali, kalau di 16 Pro dan 16 Pro Max 5 kali ya, berarti tidak ada perbedaan sih dengan varian 15 teman-teman ya. Kemudian untuk dari Wi-Fi-nya 6i sama juga, dan untuk di 16 Pro dan Pro Max udah Wi-Fi 0.7 teman-teman, udah support banget yang tertinggi guys ya. Kemudian di sini ini mati ya, kita nyalakan lagi. Di sini untuk baterainya mengalami peningkatan yang 16 sendiri di angka 3.500-an, 16 Plus 4.000, wow. 16 Pro di angka 3.355, oke. 16 Pro Max di angka 4.600-an, yang memang untuk dari sisi baterainya tuh memang menambah teman-teman ya. Kemudian kalau untuk dari sisi storage-nya ini paling rendah di angka 128 GB untuk varian 16 dan 16 Plus. Kemudian untuk varian Pro di angka 256 GB yang paling rendah teman-teman ya. Nah, so far yang gua rasakan dari iPhone 16 ini sendiri itu memang hype-nya tuh memang lebih berasa singkat ya daripada iPhone 15 tahun lalu ya. Berasa singkat dalam artian gua ngerasa semakin kesini tuh update-nya tuh semakin minor ya update-nya, dan untuk hype-nya sendiri itu nggak sebesar tahun-tahun lalu teman-teman, iPhone 13, iPhone 14, dan gue ngerasa untuk hype-nya sekarang itu semakin kecil. Tapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan beberapa fitur yang memang hadir di luar dugaan teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau untuk iPhone 16 sendiri itu base model termasuk untuk varian Plus itu ada 5 warna ya. Ada warna hitam ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri warna hitam paling kiri ini, kemudian ada warna putih, warna pink ya, ini keren banget sih warna pinknya teman-teman ya. Tapi untuk cowok gua rasa masih cukup masuk. Dan ini ada warna teal, mungkin ini warna kayak Tosca hijau gitu teman-teman ya. Dan juga yang paling ujungnya adalah warna aquamarine. Jadi 3 warna terakhir ini adalah 3 warna baru yang disematkan di iPhone 16 teman-teman. Yang menurut gua secara pribadi gua paling suka dengan warna hitam dan juga warna tealnya ini. Nah, kalau kalian gimana guys? Untuk aquamarine sendiri gua kurang suka ya, tapi ini balik lagi ke preferensi pribadi masing-masing teman-teman ya.
Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke warna di varian 16 Pro dan Pro Max. Yang pertama adalah Black Titanium, udah ada di iPhone 15 Pro, bagi gua biasa aja jadinya. Kemudian ada warna White Titanium, menurut gua juga biasa aja. Dan kemudian ada Natural Titanium yang bagi gua secara pribadi ya lumayan oke. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah warna Desert Titanium teman-temannya. Nah, bagi gua secara pribadi, Desert Titanium ini adalah warna yang memang benar-benar dikhususkan oleh Apple untuk menggebrak pasar smartphone di tahun 2024 ini teman-teman. Seperti kita tahu kalau untuk iPhone 15 Pro kan warna yang paling top itu adalah di Black Titanium, dan sekarang ada warna Desert Titanium. Gue sih suka teman-teman dengan warna Desert Titanium. Gue nggak tahu kalau kalian suka atau enggak, komen aja di kolom komentar teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita akan melihat teman-temannya apa aja sih fitur baru yang ada di iPhone 16 secara sekilas teman-temannya. Jadi gue ngerasa memang sebelumnya tuh untuk upgrade di iPhone 16 tuh biasa aja, tapi setelah muncul fitur ini gue jadi sedikit kaget ya. Wow, Apple ternyata berhasil menangkap kebiasaan kita selama ini teman-temannya. Jadi akan gue jelaskan secara langsung. Nah, jadi di sini adalah perbedaan atau detail dari 16 Pro dan 16 Pro Max sekilas sama sih warnanya teman-temannya, dan juga bentuknya sama, cuma beda lebih besar aja guys ya. Nah, kemudian di sini warna New Desert Titanium ya, ini yang udah gue bilang warna yang paling hype. Nah, jadi di sini ada yang namanya kamera control button teman-teman. Jadi di sebelah ini guys. Jadi di sebelah ini di varian iPhone 16 itu sudah ada kamera control button yang bikin gua terkaget-kaget. Apple ternyata menangkap kebiasaan kita selama ini untuk take video seperti ini, dimana ini adalah posisi yang paling enak untuk mengontrol kamera, edit, dan lain-lain teman-temannya. Terbukti Apple menghadirkan kamera control button gitu teman-temannya. Nah, jadi di sini ditulis simply press ya, simple press aja untuk kamera control buttonnya tuh ngebuka fitur kamera. Jadi kalau misalkan kalian mau buka kamera, kalian tinggal tekan seperti ini sekali, tek. Nah, dia langsung ngebuka kamera seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Kemudian press it again to snap a shot. Jadi dipencet sekali lagi kalau kalian pengen ngambil foto. Jadi setelah kalian buka seperti ini, tek kebuka, kalian tekan lagi, tek, kalian bisa ngambil foto langsung teman-temannya. Dilanjutkan lagi di sini kalau kalian mau nge-record video, kalian tekan teman-temannya. Jadi kalian tekan lama. Jadi dia akan nge-record secara otomatis. Wow, keren sih teman-teman menurut gua ya. Tapi kekeranannya itu nggak sampai di sini doang. Kita lanjutkan lagi guys ya. Nah, likely tap it to open up camera setting. Jadi misalkan kalian tap it seperti ini teman-temannya, dia tuh akan membuka settingan kamera. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah, digeser. Wow, jadi bisa ngezoom ya teman-temannya. Menurut gua keren sih ya. Apple berhasil menangkap sesuatu hal simpel yang sebenarnya itu kayak dibutuhkan teman-teman untuk kehidupan kita sehari-hari, memudahkan kita untuk ngambil video dan setting-setting video atau kamera pas kita lagi jepret seperti ini teman-temannya, yang menurut gua secara pribadi itu keren sih guys ya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri swipe left and right to zoom in dan zoom out. Jadi kalau misalkan kalian ke kiri dia zoom in, kalian ke kanan dia zoom out teman-temannya. Ya itu keren sih. Keren sih. Gue sih bilang keren sih teman-temannya. Kita lanjutkan lagi teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Wow, keren banget teman-temannya. Nah, kemudian sekarang udah bisa nge-record video di 4K 120 frame per second ya di varian Pro ini teman-temannya. Jadi selama ini kan kita mentok di 4K 60 frame per second, dan sekarang ada di angka 4K 120 frame per second. Buat gue secara pribadi 4K 120 ini ya nggak terlalu penting ya, karena gue bukan tipikal orang yang memang pecinta fotografi kelas tinggi. Tapi buat kalian yang memang maniak fotografi, gue rasa ini bagus banget. Karena gue secara pribadi sehari-hari masih menggunakan 1080 60 frame per second, mentok-mentok di 4K 30 frame per second teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi guys. Oke, jadi di sini take amazing macro shots teman-temannya. Jadi ini take amazing macro shot teman-temannya. Jadi ini itu 48 megapiksel ultrawide kamera, bisa ngambil foto makro. Jadi detailnya tuh bisa sedetail ini, yang menurut gua sudah seharusnya sih iPhone zaman sekarang itu bisa teman-temannya. Nah, jadi di sini ada juga adjust photographic style ini, jadi kalian tuh bisa setting fotografi stylenya tuh seperti apa setelah kalian mengambil foto teman-temannya. Bukan sebuah hal yang baru sih, karena hal ini sebenarnya sudah ada di settingan kamera ya, di photographic stylenya teman-temannya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Sekarang di sini juga ada yang namanya pengaturan seperti ini. Wah, biasa aja sih menurut gua teman-temannya, bukan hal yang baru. Oh, jadi di sini ada hal yang baru lagi teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita pencet style,
di sini. Oh, setelnya seperti ini teman-teman ya. Nah, settingannya seperti ini. Wah, ini hal yang baru lagi bagi gua secara pribadi teman-teman ya. Nah, oh jadi di real time itu juga kamera modenya bisa disetting langsung teman-teman ya. Wow, keren sih teman-teman ya. Nah, kemudian di sini Siri kalau muncul itu dia menggunakan warna RGB yang mentereng seperti ini teman-teman ya. Nah, ada kayak kiri kanannya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Wow, keren sih teman-teman ya. You can even ask Siri by tapping now. Jadi menurut gua sih keren sih. Jadi Siri itu biasanya kan muncul cuman ada muncul logo Sirinya, sekarang dia tuh kayak ada pendar-pendar di kiri kanannya ini warna RGB seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan lagi di sini, kemudian kita bisa melihat wow. Nah, di sini ada yang namanya fitur clean up. Jadi fitur clean up ini adalah sebuah fitur yang heboh banget ya pas perilisanya. Tapi bagi gue bukan hal yang baru sih, karena ya di smartphone yang lain tuh udah pernah ada hal seperti ini teman-teman. Di Samsung juga udah pernah guys. Jadi menurut gue ini bukan hal yang baru, tapi pada akhirnya akan diimplementasikan secara real di iPhone 16 nanti guys. Jadi ini adalah fitur clean up foto. Jadi kita menghilangkan objek secara instan. Jadi nggak perlu lagi ngedit-ngedit susah payah teman-teman. Jadi kita lihat langsung aja bareng-bareng di sini. Oke, wow, ini dihilangin ya objeknya sama dia teman-teman ya. Jadi di sini kita putar ulang lagi. Nah, jadi caranya itu simple. Jadi kita klik aja di sini teman-teman ya. Kita klik aja di sini. Oh, dia langsung hilang guys ya. Luar biasa banget guys ya. Jadi menurut gua secara pribadi iPhone 16 ini ada beberapa hal yang harus menjadi catatan teman-teman. Kamera control button itu keren banget sih guys ya, dan juga ada Apple Intelligence yang bagi gua secara pribadi di zaman sekarang memang udah harus ada di semua smartphone sih teman-teman. Kemudian ada yang namanya photographic style, tadi bisa di adjust ya untuk gimana stylenya. Menurut gua bukan hal yang baru, tapi mungkin dibikin lebih keren aja guys. Itu pendapat gua secara pribadi guys ya. Selain itu chipsetnya yang dinaikin, kamera di ultrawide-nya di 16 Pro dan 16 Pro Max itu di angka 48 megapiksel. Kemudian untuk warnanya juga baru ya, warnanya juga fresh banget sekarang untuk varian iPhone 16 dan 16 Pro. Kemudian baterainya lebih besar, layar di bagian Pro dan Pro Max itu juga makin besar guys ya. Jadi memang sebenarnya itu yang gua tangkap itu adalah baterainya digedein, layarnya digedein, ditambahin control button, bisa ngilangin objek, ada Apple Intelligence, kemudian warna-warna baru teman-temannya. Jadi secara sekilas yang gue tangkep sih itu guys ya, karena gue sekarang belum megang atau hands on langsung iPhone 16 nya guys ya. Jadi itu penjelasan yang bisa gue share ke kalian secara singkat tentang iPhone 16 dan varian 16 Pro teman-teman ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian tentang iPhone 16 dan varian Pro-nya yang baru rilis beberapa hari yang lalu teman-temannya. Sekarang yang akan kita tunggu adalah update iOS 18 yang kemungkinan besar tanggal 16 nanti rilis untuk publik teman-temannya. Jadi di sini kalau kalian tanya ke gue, bang, iPhone 16 bagus nggak? Namanya iPhone yang baru keluar pasti bagus dong guys ya. Jadi gue bisa bilang iPhone 16 bagus, tapi kalau kalian tanya ke gue upgrade-nya itu besar-besaran atau enggak, gue cuma ngerasa upgrade yang paling oke itu dari sisi kamera control button dan juga mungkin ada AI-nya sekarang teman-temannya. Sisanya itu mungkin warnanya diubah, kemudian chipsetnya ditingkatkan, kemudian kameranya ditingkatkan, terus baterainya naik, layarnya lebih besar. Itu aja sih yang gue rasakan teman-temannya. Tapi kalau untuk secara detail, tunggu gue pakai iPhone 16 secara langsung teman-temannya. Karena sekarang gue nggak bisa kasih ke kalian real experience-nya karena gue belum pegang sama sekali untuk iPhone 16-nya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah siap untuk upgrade ke iPhone 16? Nah, kalian boleh komen di kolom komentar. Kalau kalian tanya ke gue bisa jawab nanti dulu teman-temannya, karena gue ngerasa memang untuk dari varian iPhone 15 Pro, iPhone 13, iPhone 8 dan 6s Plus yang gue pakai ini semuanya masih mencukupi kebutuhan gue sehari-hari. Jadi gue ngerasa tidak ada urgensinya untuk menggunakan iPhone 16 sekarang teman-temannya. Mungkin gue akan upgrade di iPhone 17 tahun depan. So far gue nggak sabar nih nunggu untuk iOS 18 rilis. Mungkin kita akan ngebahas tentang iOS di video minggu depan teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.